pernyataan tertulis terkait itu, ya supaya tidak salah-salah nanti ya. Tapi pada dasarnya begini, pada dasarnya pandangan kami begini, bahwa walaupun ada wawasan bahwa investasi dibutuhkan oleh negara, investasi itu harus dijadikan peluang, sungguh-sungguh dijadikan peluang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, khususnya masyarakat di lingkungan yang menjadi destinasi investasi itu sendiri. Ya. Seperti kasus Rempang ini kan urusannya ada investasi ditempatkan di sana dan kemudian timbul masalah dengan masyarakat di lingkungan setempat. Nah, investasi itu harus dikembalikan kepada tujuan asalnya, yaitu untuk kemaslahatan masyarakat. Maka harus dijadikan peluang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, khususnya di lingkungan destinasi dari investasi itu sendiri. Dan masyarakat tidak boleh menjadi korban. Masyarakat tidak boleh menjadi korban. Apapun juga kesentosaan dari masyarakat itu nomor satu. Resiko-resiko investasi itu hitungan terkemudian. Pertama-tama kesentosaan masyarakat itu harus dijaga. Tidak boleh masyarakat menjadi korban, karena itu berarti melenceng dari tujuan investasi itu sendiri. Nah, ketika sekarang terjadi masalah seperti di Rempang ini, ya, sebetulnya Nahdlatul Ulama saya kira sama dengan eksponen-eksponen sosial yang lain yang menjadi stakeholder masyarakat, seperti ormas-ormas yang lain juga, sebetulnya agak kagok karena terjadi mendadak, sementara kami tidak pernah diajak bicara, jadi tidak pernah dilibatkan dalam proses pembuatan kebijakan sejak awal, sehingga sebelumnya kami tidak punya antisipasi dan kami tidak terlibat juga sama sekali di dalam proses eksekusi dari kebijakan investasi itu sendiri. Nah, maka mungkin ya pada saat sekarang ini, pertama mungkin yang harus ditanya lebih dulu adalah pihak-pihak yang terlibat di dalam pembuatan kebijakan itu sendiri. Saya kira pertama-tama ya, bukan kami. Tapi kalau kami dimintai pandangan dalam keadaan sudah seperti ini, ya satu-satunya yang kami bisa sampaikan adalah bahwa kesentosaan masyarakat harus dinomorsatukan. Tidak boleh masyarakat menjadi korban. Ya, lebih baik resiko-resiko yang lain ditempuh selain resiko merusak kesentosaan masyarakat. Nah, selanjutnya teman-teman sekalian yang saya hormati, terkait juga dengan dinamika sosial politik yang cenderung memanas, kami mengajak kepada seluruh masyarakat untuk berupaya menjaga ketenangan, ketentraman, ya. Dan pesan ini tentu pertama kali kami sampaikan dan paling utama kami sampaikan kepada para aktor politik. Jadi jangan sampai di dalam kompetisi politik, walaupun memang persaingannya ketat, jangan sampai para aktor politik ini membuat manuver-manuver yang meriskir ketentraman, ketenangan, apalagi keselamatan masyarakat. Kita semua sadar ya,